Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan metode statistik non-parametrik, di mana metode ini digunakan jika data yang ada tidak berdistribusi normal atau jumlah data sangat sedikit, maka perlu digunakan alternatif-alternatif metode-metode statistik yang tidak harus memakai suatu parameter tertentu. Nah, maka di sini digunakanlah metode yaitu metode statistik non-parametrik. Ya, dalam SPSS jadi menyediakan menu khusus untuk perhitungan statistik non parametrik. Ya, dari berbagai metode non parametrik yang digunakan dalam upaya alternatif terhadap metode parametrik, yaitu ada aplikasi untuk satu sampel, kemudian ada dua sampel saling berhubungan, ya, ada juga dua sampel tidak saling berhubungan, beberapa sampel berhubungan, dan beberapa sampel tidak berhubungan. Di sini saya akan coba menampilkan bagaimana melakukan uji satu sampel, ya. Jadi uji satu sampel ini menggunakan runs. Jadi uji sampel ini ingin menguji apakah sebuah sampel yang mewakili sebuah populasi telah diambil secara acak atau random. Jika tidak, maka sampel tersebut tidak dapat digunakan untuk perlakuan lebih lanjut seperti untuk menggambarkan isi populasi. Misalkan di sini ada contoh kasus, ya. Contoh kasusnya itu dalam pembuatan kacang atom, manajer produksi mendapat informasi bahwa selama ini rata-rata pengemasan berat kacang atom perfect adalah 70 gram. Untuk menguji kebenaran pernyataan tersebut, diambillah 10 sampel berat rata-rata kacang atom perfect dalam satu proses pengemasan dengan hasil sebagai berikut. Jadi sampel ke-1 yaitu 71,23, kemudian 73,90, kemudian 69,10 dan selanjutnya. Nah, ini kita tuangkan dalam sebuah data, ya. Jadi kita buat dulu variabel view-nya di SPSS, ya. Kita buat dulu variabel view-nya seperti ini. Jadi variabel view-nya pertama untuk nama variabelnya berat, ya. Kemudian tipenya numerik, weight-nya 8, desimalnya 2 karena kita akan membutuhkan 2 angka di belakang koma. Kemudian labelnya berat kacang. Kemudian value-nya non, matching-nya non, kolomnya 8, allegiance-nya range, measure scale. Nah, kalau misalkan sudah dibuat variabel view-nya, nah kita masukkan data yang ini, ya. Kita masukkan data yang ini. Kemudian kita tuangkan dalam data view. Nah, sehingga menghasilkan tampilan seperti ini. Jadi beratnya ada 10 sampel, ya. Ini beratnya 10 sampel. Silahkan dimasukkan datanya. Nah, setelah kita memasukkan data berat kacang atom, kita lakukan pengolahan data, ya. Kita lakukan pengolahan data. Jadi kita pilih menu analyze, ya. Nah, kemudian di sini kita gunakan non parametric test, ya. Kemudian di sini kita legacy dialogs, kemudian pilih run, ya. Jadi kita klik run-nya, kita klik. Nah, kemudian ini biasanya berat kacangnya ada di sebelah kiri, ya. Nah, kita pindahkan ke test variable list. Jadi kita klik berat kacangnya, kemudian kita alihkan dengan menggunakan panah yang mengarah kepada test variable list. Klik. Nah, biasanya secara default ini seperti ini tampilannya, ya. Nah, kita alihkan ke custom. Nah, ini medianya kita hilangkan. Kemudian ini masukkan angka 70. Ya, kita masukkan angka 70. Nah, ikuti tampilannya seperti ini. Nah, kalau sudah kita pilih OK. Kita pilih OK. Nah, ini adalah hasil dari tesnya, ya. Jadi di sini kalau kita lihat dari sisi perumusan masalah, apakah fluktuasi berat kacang perfect bersifat random? Nah, kalau dari sisi hipotesis atau dugaan, ya, nanti apakah HO ini fluktuasi berat kacang bersifat random atau acak, ya. Jadi dari pengambilan keputusan nanti ketentuannya jika sig-nya lebih besar dari 0,05 maka HO-nya diterima. Nah, tetapi jika sig-nya lebih kecil dari 0,05 maka HO-nya ditolak.
Nah, jika kita lihat sig pada penelitian ini adalah 0,287, maka lebih besar dari 0,05, sehingga HO diterima jadi keputusannya adalah fluktuasi berat kacang bersifat random atau acak. Nah, hal ini berarti terjadinya fluktuasi berat kacang perfect pada proses pengemasan bersifat random, atau fluktuasi ini bersifat kebetulan, berarti pengemasan kacang dan dilakukan pengepakan masih bisa dikatakan relatif sama dengan 70 gram ya. Nah, itu terkait dengan uji satu sampel ya. Jadi contoh kasus yang kita petakan yaitu tentang berat kacang atom ya di PT tertentu misalkan ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan hari ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.